Aksi premanisme kian meresahkan. Sejak awal bulan Mei, Polri secara serentak menggelar operasi kepolisian untuk memberantas premanisme. Di berbagai wilayah, razia preman, juru parkir liar, serta ormas-ormas yang terindikasi melakukan pemerasan, pengancaman hingga intimidasi menjadi sasaran polisi. Namun ternyata aksi premanisme ini tak hanya terjadi di jalanan. Polisi mengungkap, pelaku bahkan tak segan-segan menyasar sejumlah objek vital nasional. Salah satunya koperasi desa yang memaksa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di objek vital nasional tanpa memiliki kapasitas yang memadai. Koperasi desa minta ikut mengelola limbah B3 di suatu objek vital nasional. Padahal jelas sekali koperasi tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk pengelolaan limbah B3 tersebut. Nah, mereka memaksakan untuk tetap dapat proyek itu, sehingga dari pihak perusahaan melapor ke kita. Sementara itu dari hasil penindakan aksi premanisme, polisi telah menciduk lebih dari 10.000 pelaku. Periodik 1 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei yang lalu, sebentar saya lihat datanya, dalam proses penegakan hukum, ya, ini dari hasil kegiatan sudah mencapai 10.353 ya dalam hasil secara kuantitas. Namun demikian tentu Polri juga beberapa hal telah melakukan tindakan-tindakan berdasarkan komitmen dan konsisten yang khususnya adalah mengganggu stabilitas pertumbuhan dan peningkatan ekonomi seperti di beberapa area daerah industri. Premanisme bukan lagi sekedar kejahatan jalanan. Jika telah mengganggu ketertiban dan iklim usaha, tindakan tegas perlu dilakukan. Jangan segan-segan melaporkan. Tabita Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid dengan tegas melarang ormas menguasai lahan orang lain karena melanggar hukum. Nusron mengimbau pemilik wajib menjaga dan mengawasi tanah mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. ATR BPN itu bukan polisi penjaga tanah orang, tapi adalah petugas untuk mensertifikatkan, ya kan, sertifikasi tanah. Nah, selanjutnya supaya tanah yang sudah disertifikat tidak dibikin orang, ya dijaga, dirawat tanah tersebut. Sebelumnya Sabtu 24 Mei lalu Polda Metro Jaya mengamankan 17 orang terkait pendudukan lahan seluas lebih dari 3 hektar milik BMKG yang berlokasi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tak butuh waktu lama, Polda Metro Jaya menetapkan 17 orang itu sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti disita antara lain surat perjanjian sewa tempat usaha, atribut ormas hingga senjata tajam. Masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada, sehingga peran para pelaku yang diduga melakukan pemerasan ini masih perlu kita dalami lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap pendudukan ilegal lahan negara diharapkan bisa menjadi efek jera. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir bentuk perampasan aset negara. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.